Jadi kami akan menjelaskan mengenai metode rata-rata tertimbang dan laporan harga pokok produksi. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian. Istilah biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost dalam akuntansi mengacu pada metode penentuan biaya yang terkait dengan harga pokok penjualan atau HPP, di mana semua persediaan barang yang keluar untuk dijual dan produksi dibebani dengan harga pokok rata-rata. Kemudian menurut Mulyadi, dalam metode ini, biaya pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan biaya pokok rata-rata tertimbang. Kemudian biaya pokok rata-rata tertimbang ini digunakan untuk menentukan biaya pokok jadi yang nantinya akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ditransfer ke gudang. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini sudah terlihat data produksi dan biaya produksi pada bulan Januari 2008. Di sini terjadi kesalahan penulisan, yaitu pada kolom pertama tertulis kuantitas yang seharusnya tertulis Departemen 1. Kemudian di sampingnya tertulis total biaya yang seharusnya ditulis Departemen 2. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan metode rata-rata tertimbang dan laporan harga pokok produksi pada Departemen 1. Baik, di sini sudah diketahui produk dalam proses awal yaitu biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 40% sejumlah 4.000 kg. Kemudian dimasukkan dalam proses bulan ini sejumlah 40.000 kg. Lalu unit yang sudah selesai atau unit yang ditransfer ke Departemen 2 sejumlah 35.000. Kemudian didapat produk dalam proses akhir, biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 70% sejumlah 9.000 kg. Jadi 9.000 ini didapat dari produk dalam proses awal sejumlah 4.000 ditambah dengan biaya dalam proses bulan ini 40.000, hasilnya 44.000 yang nantinya akan dikurangi dengan unit yang sudah selesai atau unit yang ditransfer ke Departemen 2 sejumlah 35.000 dan hasilnya yaitu 9.000. Lalu selanjutnya sudah diketahui juga harga pokok Departemen 1 meliputi biaya bahan baku sejumlah 1.800.000 dan biaya tenaga kerja sejumlah 1.200.000, biaya overhead pabrik sejumlah 1.920.000. Kemudian untuk biaya produksi diketahui yaitu biaya bahan baku sejumlah 20 juta, biaya tenaga kerja sejumlah 29.775.000 dan biaya overhead pabrik sejumlah 37.315.000. Jadi di sini sudah didapat mengenai produk dalam proses akhir sejumlah 9.000 kg. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalensi. Untuk perhitungan unit ekuivalensi itu didapat dengan cara unit selesai ditambah dengan tingkat persen lalu dikali dengan produk dalam proses akhir. Di sini pada Departemen 1, unit selesai diketahui 35.000 atau unit yang ditransfer ke Departemen 2. Lalu untuk selanjutnya sudah diketahui juga untuk produk dalam proses akhir sejumlah 9.000 kg. Baik, untuk yang pertama biaya bahan baku unit selesainya yaitu 35.000 ditambah dengan tingkat persennya 100%, lalu dikali dengan produk dalam proses akhir yaitu 9.000 kg sejumlah 44.000. Kemudian yang kedua untuk biaya tenaga kerja sejumlah 35.000 ditambah dengan tingkat persennya 70% dikali 9.000 kg sama dengan 41.300. Kemudian untuk biaya overhead pabrik 35.000 ditambah 70% dikali 9.000 kg sama dengan 41.300. Yang selanjutnya yaitu menghitung harga pokok per unit produk Departemen pertama dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dengan cara yang pertama, untuk biaya bahan per unit sama dengan
biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Untuk yang kedua, biaya tenaga kerja per unit sama dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses sekarang. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik per unit sama dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah dengan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Lalu langsung saja untuk perhitungannya. Berikut merupakan perhitungan biaya produksi per unit Departemen 1 bulan Januari 20X1. Jadi untuk biaya yang melekat pada produk dalam proses dan biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang ini sudah diketahui dalam data produksi dan biaya produksi yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Baik, langsung saja yang pertama. Biaya bahan baku, yaitu biaya yang melekat pada produk dalam proses sejumlah 1.800.000, kemudian ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang sejumlah 20.200.000, hasilnya yaitu 22 juta. Kemudian unit ekuivalensinya untuk biaya bahan baku yaitu 44.000. Lalu untuk menghitung biaya produksi per unit, total biaya 22 juta dibagi dengan unit ekuivalensi 44.000 sejumlah 500. Lalu untuk yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya yang melekat pada produk dalam proses jumlah 7.200.000, kemudian biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang sejumlah 29.775.000, lalu jumlahnya 30.975.000. Langsung dibagi dengan unit ekuivalensinya 41.300 dengan hasil 750. Untuk yang terakhir, biaya overhead pabrik. Biaya yang melekat pada produk dalam proses sejumlah 1.920.000, kemudian ditambah dengan biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang sejumlah 37.315.000, hasilnya 39.235.000. Lalu langsung dibagi dengan unit ekuivalensinya yaitu 41.300, hasilnya 950. Kemudian biaya produksi per unitnya langsung ditambah, hasilnya 2.200. Berdasarkan perhitungan biaya persatuan produk pada Departemen 1 yang telah kita hitung sebelumnya, maka selanjutnya kita dapat menghitung harga pokok produk selesai yang akan ditransfer oleh Departemen 1 ke Departemen 2 dan juga harga pokok persediaan produksi dalam proses akhir di Departemen 1. Yang pertama, kita dapat menghitung harga pokok produksi selesai yang akan ditransfer ke Departemen 2 dengan cara mengalihkan jumlah produksi selesai yang akan ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 unit dikalikan dengan biaya per unit produksi yang telah kita hitung sebelumnya sebesar Rp2.200 dan menghasilkan harga pokok produksi selesai yang akan ditransfer ke Departemen 2 sebesar Rp77 juta. Lalu, kita dapat menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dengan cara menghitung biaya bahan bakunya yang pertama dengan cara mengalihkan persenan produk akhir dari bahan baku sebesar 100% dikalikan dengan jumlah persediaan produk dalam proses akhir atau jumlah produk yang tidak ditransfer ke Departemen 2 sebesar 9.000 unit dikalikan dengan biaya bahan baku per unit sebesar Rp500. Lalu perhitungan itu dapat menghasilkan total biaya bahan baku sebesar Rp4.500.000. Yang kedua, kita dapat menghitung biaya tenaga kerja dengan cara mengalihkan persenan tenaga kerja sebesar 70% dikalikan dengan jumlah persediaan produk dalam proses akhir sebesar 9.000 unit dikalikan biaya tenaga kerja per unit sebesar Rp750 dan menghasilkan
biaya tenaga kerja secara total sebesar Rp4.725.000. Dan yang terakhir, kita dapat menghitung biaya overhead pabriknya dengan cara mengalihkan persenan biaya overhead pabrik pada proses akhir sebesar 70% dikalikan dengan jumlah persediaan produk dalam proses akhir sebesar 9.000 unit dikalikan dengan biaya overhead pabrik per unitnya sebesar Rp950 dan nantinya akan menghasilkan total biaya overhead pabrik sebesar Rp5.985.000. Dan jika ketiganya ditotalkan, maka akan didapatkan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir sebesar Rp15.210.000. Lalu kita dapat menjumlahkan harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke Departemen 2 yang telah dihitung sebelumnya dan juga harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dan menghasilkan jumlah biaya produksi yang akan dibebankan dalam Departemen 1 ini, yaitu sebesar Rp92.210.000. Setelah melakukan perhitungan biaya produksi pada Departemen 1, selanjutnya kita dapat menyajikan laporan harga pokok produksi pada Departemen 1 di bulan terkait dengan menyajikan data-data perhitungan sebelumnya. Yang pertama, kita dapat menyajikan data produksinya yang di awal dengan diawali dengan produk dalam proses awal sebesar 4.000 kg ditambahkan dengan produk yang akan dimasukkan dalam proses produksi sebesar 40.000 kg, lalu menghasilkan jumlah produk yang akan diolah dalam bulan tersebut secara total sebesar 44.000 kg. Lalu disisihkan untuk produk yang selesai yang nantinya akan ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 kg. Nah, untuk produk yang tersisa didapatkan dari jumlah produk yang diolah dalam bulan tersebut sebesar 44.000 kg dikurangkan dengan produk selesai yang akan nantinya ditransfer ke Departemen 2 sebesar 35.000 dikurangkan menjadi hasilnya 9.000 kg sebagai produk dalam proses akhir di Departemen 1 atau sisa produk yang tidak ditransfer ke Departemen 2 yaitu sebesar 9.000 kg. Selanjutnya kita dapat menginput biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 yang tentunya telah dihitung sebelumnya, dimulai dari biaya bahan baku secara total sebesar Rp22 juta dan secara per unit Rp500 yang didapatkan dari total bahan bakunya 22 juta tadi dibagikan dengan unit ekuivalensi. Yang kedua, biaya tenaga kerja sebesar Rp30.975.000 sebagai total biaya tenaga kerja dan per unitnya sebesar 750 yang didapatkan dari 30.975.000 dibagi dengan unit ekuivalensinya. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar 39.235.000 sebagai total biaya overhead pabrik dan per unitnya 950 yang didapatkan dari total biaya overhead pabriknya sebesar 39.235.000 dibagikan unit ekuivalensinya. Nah, selanjutnya jika ditotalkan, kita akan mendapatkan jumlah biaya yang dibebankan pada Departemen 1 secara total sebesar Rp92.210.000 dan untuk per unitnya sebesar Rp2.200. Dan yang ketiga, kita input perhitungan biaya harga pokok produksi yang selesai di Departemen 1 yang telah kita hitung sebelumnya, dimulai dari harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar Rp77 juta didapatkan dari jumlah produksi selesai yang akan ditransfer sebesar 35.000 unit dikalikan dengan biaya produk pada Departemen 1 per unitnya sebesar Rp2.200. Lalu
Yang kedua, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yaitu sebesar 9.000 kg produk yang tersedia di proses akhir. Yang pertama, biaya bahan baku didapatkan dari perhitungan sebelumnya sebesar Rp4.500.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja sebesar Rp4.725.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar Rp5.985.000. Jika ditotalkan, maka didapatkan perhitungan biaya sebesar Rp15.210.000 sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, dan nantinya akan dijumlahkan dengan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebelumnya sebesar Rp77 juta, lalu didapatkan jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 secara total sebesar Rp92.210.000. Selanjutnya dihitung untuk biaya produksi yang terjadi di Departemen 2. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan harga pokok per unitnya untuk produk Departemen kedua dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata berimbang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk harga pokok produk per unit yang dibawa dari Departemen sebelumnya dihitung dengan harga produk dalam proses awal yang berasal dari Departemen sebelumnya ditambah harga pokok yang ditransfer dari Departemen sebelumnya dalam periode sekarang, dibagi dengan produk dalam proses awal ditambah pokok yang ditransfer dari Departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Selanjutnya, untuk yang kedua, biaya bahan per unitnya dengan cara biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja per unit dihitung dengan biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam proses sekarang, lalu dibagi dengan unit ekuivalensi biaya tenaga kerjanya. Yang keempat, untuk biaya overhead pabrik per unitnya dihitung dengan biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabrik tersebut. Jika ingin mendapatkan total dari seluruhnya, maka dapat ditotalkan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 untuk mendapatkan total harga pokok produksinya untuk persatuannya. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produk persatuan Departemen 2 dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang. Jadi yang pertama yaitu menghitung unit ekuivalensinya terlebih dahulu. Jadi kita pertama menghitung harga pokok dari Departemen pertama yaitu 38.000 kg yang merupakan produk yang telah selesai ditransfer ke Departemen kedua, lalu ditambahkan dengan produk yang masih dalam proses yaitu 100% dikali 3.000 kg, maka hasilnya 41.000. Kemudian biaya tenaga kerja sama 38.000 kg ditambah dengan tingkat penyelesaiannya 40% dikali 3.000 kg, menghasilkan 39.200. Lalu BOP-nya juga sama 38.000 ditambah dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 80% dikali 3.000 kg, maka hasilnya 40.400. Setelah itu kita masukkan ke dalam perhitungan biaya produksi per unitnya. Untuk mendapatkan biaya produksinya yaitu PDP awal ditambahkan dengan periode yang telah dikeluarkan sekarang. Setelah itu total biayanya dibagi dengan unit ekuivalensinya. Nah, karena ini Departemen kedua, berarti ada biaya yang berasal dari Departemen pertama. Ini merupakan bawaan dari Departemen pertama. Nah, jadi di sini ada 11.150.000, kemudian ditambahkan dengan 77 juta, lalu totalnya yaitu 88.150.000. Nah, 88.150.000 kemudian dibagi dengan 41.000,
maka hasil biaya produksi per unitnya yaitu 2.150. Nah, 11.150 ini didapatkan dari soal ini tadi. Harga pokok departemen pertama 11.150. Nah, setelah itu ditambahkan dengan biaya murni yang berasal dari departemen kedua, yaitu biaya tenaga kerja 1.152.000 ditambahkan dengan 37.068.000, maka totalnya yaitu 38.320.000. Nah, kemudian dibagi dengan 39.200, maka hasilnya total biaya produksi per unitnya yaitu 975. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya 4.140.000 ditambahkan dengan 44.340.000, maka totalnya itu 48.480.000. Nah, ini kemudian dibagi dengan 40.400, maka biaya produksi per unitnya yaitu 1.300. Dan perlu diketahui, ini PDP awal dan periode yang telah dikeluarkan sekarang itu juga berasal dari soal. Ya, ini untuk PDP awal dan ini untuk periode yang ada sekarang. Nah, lalu di sini kita ketemu total biaya produksi per unitnya yaitu 4.325. Nah, kemudian di sini yaitu ada perhitungan harga pokok produksi selesai dan persediaan produk dalam proses departemen 2. Lalu di sini kita menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang yaitu 38.000 unit dikali dengan 4.325 yang berasal dari biaya produksi per unit tertentu, maka menghasilkan 194.350.000. Kemudian ditambahkan dengan produk dalam proses akhir. Nah, di sini ada yang berasal dari departemen pertama yaitu 100% dikali 3.000 unit dan dikali 2.150, maka hasilnya 6.450.000. Kemudian ditambahkan dengan biaya tenaga kerja yaitu 40% dikali 3.000 dikali 975, maka menghasilkan 1.170.000. Lalu ditambahkan pula dengan BOP yaitu 80% dikali 3.000 unit dikali 1.200 dan hasilnya 2.880.000. Dan ini tadi ditambahkan semuanya menghasilkan 10.500.000. Lalu 164.350.000 ditambahkan dengan 10.500.000, maka jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen 2 yaitu 174.850.000. Nah, lalu kita susun laporan harga pokok produksinya. Nah, di sini PDP awal ada 6.000 kg yang dimasukkan dalam proses ada 35.000 kg. Jadi produk yang diolah atau produk masuk ada 41.000 kg. Produk yang diolah dan jumlah produk yang dihasilkan itu jumlahnya harus sama yaitu 41.000 kg. Kemudian lanjut produk yang telah selesai ditransfer ke departemen kedua ada 38.000 kg dan yang belum selesai atau masih dalam proses ada 3.000 kg. Jadi produk yang dihasilkan adalah 41.000 kg. Kemudian lanjut ke dalam biaya yang dibebankan dalam departemen kedua. Nah, tadi di sini saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Slide yang ini bisa dilihat. Nah, biaya yang berasal dari departemen pertama itu totalnya 88.150.000 dengan biaya produksi per unitnya yaitu 2.150. Lalu biaya yang ditambahkan dalam departemen kedua yaitu biaya tenaga kerja dengan total biaya produksinya yaitu 38.220.000 dan biaya per unitnya yaitu 975 dan biaya overhead pabrik dengan total biayanya yaitu 48.480.000 dan biaya per unitnya 1.200. Nah, jumlah biaya yang dibebankan dalam departemen kedua yaitu totalnya sebesar 174.850.000 dan untuk biaya total biaya per unitnya yaitu 4.325.
Nah, lalu kita lanjut ke perhitungan biaya. Perhitungan biaya ini tadi juga sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Ini dia. Nah, di sini dapat kita ketahui harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang yaitu 35.000 unit. Maaf, di sini terjadi kesalahan tulisan, yang benar yaitu 38.000 unit dikali dengan 4.325. Maka hasilnya 164.350.000. Lalu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang berasal dari departemen pertama yaitu 6.450.000 ditambahkan dalam departemen kedua biaya tenaga kerja 1.130.000, lalu ditambahkan juga dengan biaya overhead pabrik yaitu 2.880.000. Lalu ini semuanya ditambahkan menghasilkan 10.500.000. Nah, 164.350.000 ditambah dengan 10.500.000 menghasilkan jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen kedua. Maaf juga di sini juga ada kesalahan penulisan. Maka menghasilkan 174.850.000. Nah, dapat kita lihat di sini dapat hasilnya sama antara jumlah biaya produksi yang dibebankan dengan jumlah biaya yang dibebankan. Nah, hasilnya sama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.